Kalau ke sini, ini berarti kan kita menduplikasi makhluk yang sama di bawah sini. Kalau kita menduplikasi bagian makhluk asalnya mungkin hilang, dia pindah ke tempat yang sama. Nah kalau begini persoalannya itu yang disebut authentic repeat indikator. Makhluk yang dipindahkan menghasilkan bukan makhluk baru, makhluk yang sama. Ini persoalannya. Ini yang sering disebut sebagai informasi yang hilang. Ya pasti makhluknya sama kok. Ya. Nah teorinya sekarang. Nah ini di sini ada dilihat. So switch between formatted and reflected. Switch between klik. Ini diklik. Nah dia menjadi formatted. Berapa? Nah sekarang artinya apa ini? Artinya apa? Si makhluk ini membentuk terlebih dahulu konstruknya di sini. Dia bentuk dulu. Setelah dibentuk baru kita hubungkan. Itu teorinya. Kan dibentuk dulu. Baru kita selesaikan. Nah nanti Bapak Ibu silakan coba. Caranya mencobanya ini pakai dulu ini hilangkan, namanya first order. Ya, Bapak cabut ini, tinggal menghapus, tinggal ini direfleksikan yang tadi, lalu di bootstrap, simpan hasilnya, nanti bandingkan. Statistiknya berapa? Yang dengan baru berapa? Nanti dengan itu bisa ketahuan. Ya, hasil percobaan saya tanpa melihat sini, ini ditemukan signifikan, tanpa melihat sini ya tidak signifikan. Kenapa? Karena makhluk yang sama menghasilkan makhluk sama. Ini reverse. Nah sekarang tahap berikutnya kita hide ini, karena nggak perlu informasi ini. Ini kita hide. Di sini tadi play hide indikator hilang ya nah jadi persoalannya adalah manakah hipotesis inti adalah X mempengaruhi yang satu. Apakah ini hipotesis inti? Tidak. Karena X2, X1 ini merefleksikan, karena dia reflektif, merefleksikan jumlah konstantnya. Sekarang kita tahu mana paling dominan merefleksikan ini. Nah, kalau kita balaskan menjadi satu, kita nggak tahu, karena ungroup. Kalau setelah di subgroup menurut teori, kuesioner kan di subgroup nanti menurut teorinya, kita tahu nanti mana spiritual leadership, mana yang paling dominan di dalam, kalau dalam begini modelnya membentuk. Nanti Bapak bisa membalik angkanya, merefleksikan. Terserah, nanti itu penelitian mengambil keputusan. Ada teori. Kalau begini teorinya dia membentuk. Jadi dengan demikian, teori ini mana paling dominan membentuk ini. Apakah visionnya ataukah baik ataukah altruism love, mana yang paling dominan di tingkat fenomena. Nah lalu tentu dielaborasi dengan jurnal yang lain kalau sudah sampai di pembahasan 5. Sampai di sini ini disebut, nanti di teori ada, ini disebut second order reflective. Kalau dibaca dari sini second order formative reflective. Ya, formative connectingnya, reflective indikatornya. Jadi dalam dunia ini hati-hati. Kita nggak bisa main seruduk, ya. Kalau main seruduk jadi kerbau, bukan manusia, ya. Ya, ini coba sekarang kita ini disebut, nanti kalau Ibu coba di rumah, ya.
kita hilangkan height-nya muncul, jadikan reflektif. Kita hilangkan height-nya muncul, jadikan formatif. Disimpan, nanti ada dua statistik yang berbeda, dievaluasi. Nah, sekarang ini saya buat second order. Sekarang saya load. Ini calculate. Nah, ini sudah makin rame. Ini sudah makin rame. Nah, segini hasilnya. Sudah ketemu, Pak? Kalau belum ketemu, belum boleh pulang. Ya. Berarti pelatihannya gagal. Oke, nah sekarang Bapak Ibu sekalian, reportnya dicari sekarang, ini sudah kelihatan. Nah, coba Bapak Ibu lihat dari segi kontribusinya. Ya, ternyata apa? Ternyata vision merupakan dominasi terbesar, kontribusi terbesar dibandingkan dengan yang lain. Ya. Nah, ini konsekuensi nanti kan teori. Kenapa vision itu merupakan dominasi ketimbang yang lain? Nanti ini teori yang akan menjelaskan. Kenapa fenomena di lembaga keuangan mikro di Bali terlihat pola pikir pimpinannya malah vision yang lebih menonjol ketimbang yang lain. Nah, ini kan ada perdebatan teori-teori. Hah? Indikator bisa di Apa indikator? indikatornya sama pembentuknya formatif. Nah, ini kan baru contoh. Nanti sebentar saya balik. Teori yang benar ini adalah formatif. Saya kan hanya mencontohkan begini. Kalau begini contohnya, Bapak punya kebebasan dalam memilih. Kalau merefleksikan, kita tinggal balik ke panahnya, hasilnya beda. Hasilnya beda, Pak. Tadi kita lihat namanya begini. Ini kita balik, Pak. Ini nanti reflektif. Second order, reflektif. Ini saya hapus. Nah, nanti akhirnya teori yang akan menggait lain. Kenapa Bapak mengatakan ini reflektif? Nah, ini membacanya second order reflektif. Yang tadi second order formatif. Kenapa reflektif? Teori Bapak nanti akan mengatakan. Peneliti yang akan mengatakan model saya adalah reflektif, bukan formatif. Nah, nanti itu kan ada rujukan teori yang akan mengatakan tanda panah itu second. Nah, nanti di second order itu apa saya sudah sampaikan di situ ada Lin 2001, 2005, ada Wetzel, ada siapa lagi itu saya ada Edward, tokoh-tokoh dari second order. Kalau sudah baca itu baru tahu nanti arahnya. Kenapa harus ke timur, kenapa tidak ke barat? Ya. Itu nanti ada teori-teori yang akan menggait lain. Kapan kita ke barat, ke timur? Ya. Nah, jadi Edward 2001 mengatakan, salah satu saya sudah sebut di makalah itu, dia mengatakan kenapa harus second order? Jawaban dia satu, theoretical testimony, menguji apakah dimensi-dimensi itu relevan. Itu theoretical testimony di situ yang disampaikan. Ya. Yang kedua dikatakan pendalaman dari suatu konsep kepada konsep berikutnya. Ada pendalaman nuansa. Nah, ini nanti Bapak Ibu baca di Edward 2001. Itu akan terlihat kapan kita ke arah
Sebab setiap ilmu, setiap disiplin ilmu, setiap pengkajian tertentu memiliki godfather-nya sendiri-sendiri. Marketing sendiri, SDM sendiri godfather-nya. Ikuti aja itu ya. Ke arah mana mereka menunjuk, ke arah situ kita berjalan. Nah, ini kalau kita sekarang breakdown, hasilnya beda Pak. Nggak sama hasilnya. Hari kita lihat misalnya dari segi estimasi. Nah, ini lain hasilnya. Ini tadi 1,4 sekian, ini sekarang 0,8 sekian, 0,7. Ini tadinya negatif, ini sekarang positif. Nah, nanti yang mana yang kita pilih? Kalau kita pertimbangannya eksploratif, maka T-nya kita gunakan. Di situ kan ada bootstrap nanti. Mana T-nya lebih banyak, itu seakan-akan yang lebih benar. Kalau pedomannya eksploratif, tetapi kita di Fakultas Ekonomi tidak seluruhnya eksploratif kita jadikan pedoman. Karena kalau statistik mengatakan kita nanti dulu kita sudah punya theoretical building. Tidak mudah kita merubah teori yang sudah permanen. Ya, karena itu guideline kita selalu teori dulu. Nah, kalau tidak signifikan ya kita cari polanya. Jangan nanti dengan setelah kita coba-coba ini signifikan semuanya teori baru, jangan segampang itu Pak. Tidak segampang itu ya. Jadi jangan dikatakan ini temuan ini teori baru. Nah, teori baru panjang prosesnya. Selalu dimulai dari godfather ya. Teori baru selalu misalnya Kotler di marketing kan. Selalu kemudian Frey di leadership, selalu godfather yang akan mengantarkan kita. Tidak pernah dari kita tiba-tiba jadi godfather gitu. Peluangnya agak kecil. Mau tamat aja sudah setengah mati kok ya. Ya itu ya. Tamat dulu sudah setengah mati, apalagi memikirkan temuannya. Nah ini, mari kita coba. Itu hasilnya beda. Nah, cara membacanya jadi juga berbeda ini. Ya. Berarti sekarang konstruk ini direfleksikan oleh dimanifestasikan. Kenapa? Berarti indikator ini dibentuk oleh konstruk, bukan sebaliknya. Ya, dengan demikian kita bisa mengatakan ciri-ciri. Ya, kita bisa mengatakan bahwa orang miskin ciri-cirinya apa? Pendidikan rendah, misalnya, lalu kurang, apalagi sudah urut, direfleksikan. Ya, statusnya beda, merefleksikan, tidak membentuk. Ya. Ini, sekarang saya balik. Jadi kalau kita balik, hasilnya beda. Nah, jangan dengan membalik-balik itu lalu Bapak mengatakan ini teori baru, tidak Pak. Jadi kita harus kembali kepada teori mengguideline tadi. Teori Bapak apa, marketing atau sumber daya, pakailah itu. Itu sesuatu theoretical building yang paten. Jangan membangun theoretical building dari hasil temuan ini. Ya, itu maksudnya ya. Karena kita bukan fakultas statistik. Kita adalah fakultas ekonomi yang sudah punya teori yang sudah mapan. Sumber daya ini. Karena itu ini adalah alat untuk mengguideline kita. Apakah benar statement teori ini? Ya. Ini yang saya ingin sampaikan. Jangan nanti dengan membalik-balik ini lalu mengatakan semua teori salah, ini yang benar. Nah, ini ini yang saya tetap di kerangkanya tetap. Jadi dengan demikian, ketika Bapak men-set ini sebagai reflektif, maka dia berasal dari teori sumber. Ya, ini. Nah, mari kita lihat sekarang. Ini saya balik sekarang. Jadi bisa jadi konstruknya adalah, general konstruknya adalah misalnya reflektif,
Ya misalnya nanti Bapak tentu tidak bisa membangun seperti ini. Ini yang tidak mungkin Pak. Yang satu formatif, yang lain reflektif. Ya, jangan di PLS disamakan dengan gado-gado.